Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Yulia. Kali ini Bunda Yulia bersama keluarga mau berangkat dan beres-beres dulu, mau ke rumah nenek karena nenek lagi sakit katanya di rumah sendirian ya. Tapi ada pembantu juga sih yang beres-beres. Nah, ini Bu Yu mau beresin dulu rumah supaya bersih. Nanti ditinggalkan tidak dalam keadaan pabalatak dan pada berantakan ya. Hidup sederhana dan bisa merasa bahagia adalah impian semua orang. Bagi sebagian orang, kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan, bukan? Hidup yang penuh dengan kebahagiaan tentunya akan membawa banyak berkah serta sukacita bagi setiap orang yang mengalaminya. Nah, bagi yang ini hidup sederhana dan bahagia, yuk ikutin terus tipsnya bagaimana sih cara hidup sederhana yang bikin bahagia. Kita bisa terapkan dalam pola hidup kita sehari-hari. Baik Bunda semuanya, sambil melihat kesibukan anggota keluarga Bu Yul yang sedang mempersiapkan untuk berangkat. Nah, di sini Bu Yul mau bahas tips untuk pola hidup atau menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarga kita yang bisa membawa kebahagiaan di keluarga. Yang pertama adalah mensyukuri dengan apa yang telah dimiliki. Nah, tips hidup sederhana bikin bahagia yang pertama adalah selalu bersyukur ya. Bersyukur menjadi kunci utama memiliki kehidupan yang bahagia. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, kita mampu menahan diri agar tidak memaksakan hal yang tidak bisa kita peroleh. Nah, rasa bersyukur membantu untuk merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Selain itu, rasa bersyukur juga menjadi pondasi yang kuat agar kita selalu memiliki hati yang tenang. Apapun masalahnya, mulai dari pekerjaan, hubungan, kemudian mungkin perilaku anak, ataupun keuangan, kita bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan pikiran yang lebih jernih. Tidak salah bila bersyukur adalah cara pertama untuk memiliki hidup yang bahagia dan sederhana. Itu yang biasanya kita terapkan dalam pola hidup sederhana yang biasa kita miliki sehari-hari. Lagi dalam situasi sekarang ya Mom, pandemi belum berakhir, otomatis kita harus banyak-banyak bersyukur dan bersabar dengan apa yang telah kita hadapi bersama. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan kita diberikan kemudahan untuk menjalankannya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya agar hidup sederhana itu membawa kebahagiaan dalam keluarga atau lingkungan kita? Yang kedua adalah apa adanya kita. Nah, salah satu cara hidup sederhana dan bahagia lainnya adalah harus apa adanya serta tidak melebih-lebihkan. Nah, hal ini dapat diartikan orang yang hidup sederhana itu mau menerima apa yang terjadi dalam hidupnya ya Mom, serta mau menjalankannya, menyelesaikannya, dan tidak terlalu banyak mengeluh. Setelah itu, orang yang bersikap apa adanya akan menyusun kembali rencana-rencana yang akan dilakukannya agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, orang yang apa adanya mau merenungkan setiap kegagalan yang terjadi dalam hidupnya, kemudian membuat perubahan yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain tentunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir dan tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Otomatis kita tahu bahwa banyak sekali suami-suami yang dirumahkan, di PHK, dipotong gajinya dan lain sebagainya. Dan tentunya membawa keburukan atau dampak ekonomi bagi keluarga, bagi setiap keluarga. Nah, kita sebagai istri-istri harus cerdas menghadapi situasi dalam kondisi seperti ini. Contohnya mencari tambahan ekonomi dengan cara menjual jasa kita. Misalkan kita mempunyai kemampuan atau kemahiran untuk menjahit, ayo kita
kita bikin usaha untuk jasa jahit atau yang bisa cuci gosok. Nah, kita buka usaha cuci gosok atau laundry dan lain sebagainya ya Mom. Atau yang mahir di jualan, kita bisa dengan modal sedikit kita bisa jadi reseller, jualan online atau lain sebagainya, dan itu bisa membuka peluang bagi kita untuk menghadapi situasi seperti ini sehingga kita bisa bertahan hidup tentunya. Dan tentunya kita tidak bisa berdiam diri. Ayo kita semangat bagaimana kita ciptakan perubahan di dalam diri keluarga kita sendiri. Bermula dari diri kita sendiri, kemudian keluarga dan orang lain juga nanti tentunya akan bisa bertahan. Nah, itu dia situasi Dede Ata yang lagi happy mau berangkat dan lagi mempersiapkan diri ini karena si burung mau ditinggal dan harus dikasih pakan dulu serta air minumnya ya diganti. Oke, nih udah beres, mau beresin dulu sampah-sampah biar tidak tertumpuk di sini. Biasanya kalau dibiarkan di luar rumah itu biasanya tikus-tikus pada berantakin ya. Oke, Bun Buyu mau buang dulu sampahnya terlebih dahulu. Oke, next Bun, ini si burung sudah dikasih air minum dan pakannya. Lanjut kita berangkat. Kemudian nah ini dia situasi di komplek Boyo. Kelihatan sunyi sepi banget karena ini sebetulnya masih sore ya, 3:30 Boyo tadi berangkat ini, tapi masih sepi. Biasanya anak-anak itu rame banget. Nah, semenjak PPKM dan semenjak banyak yang isoman di sini, akhirnya banyak anak-anak yang dirumahkan juga karena was-was dan takut ya mungkin orang tuanya, termasuk Cila sama Ata mainnya di rumah atau sesekali main di rumah temennya gitu. Oke, berangkat dulu ya, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Halo semuanya, kami keluarga Eldrin mau ke rumah nenek dulu ya. Udah. Nah, ini dia Bunda semuanya, Boyo sudah punya 2 bujang, yang satu kelas 5 SD, yang satu kelas 8 SMP. Ini Tete Cila baru umurnya 3 tahun, mau nginjak 4 tahun ya. Dede atas sekarang umurnya mau 2 tahun nanti tanggal 10 Agustus. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Dan begitu pula doa yang terbaik untuk bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah dan mendapatkan keberkahan di dalamnya, serta mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Karena anak-anak adalah titipan dari Allah untuk kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan tentunya penyelamat atau yang bisa mendoakan kita nanti kalau sudah kita tiada. Halo teman-teman, aku ada di McD. Sekarang aku mau beli eskon 1, 2, 3, 4. Yung itu bisa jadi bisa di BRI sembarang. Dadah. Baik bunda semuanya, nah itu tadi adalah video, memang itu minggu kemarin ya waktu sama nenek yang dari Bogor ke Jakarta nganterin nenek pulang, dan kebetulan kita bisa mampir di sini karena Tete Cila katanya mau eskon. Dan intinya adalah menciptakan keluarga yang bahagia itu tidak harus selalu dengan kemewahan. Asalkan dengan kebersamaan kita bisa menciptakan dengan sesederhana mungkin. Nah, contohnya saya dan keluarga biasanya menciptakan
menciptakan kebahagiaan dengan cara sederhana seperti ini, yaitu dengan makan eskon bareng-bareng keluarga, walaupun dengan cara eskon aja ya Mom ya. Walaupun budget kita terbatas, tapi kita bisa bahagia. Oke, lanjut ya Mom, bagaimana caranya menerapkan pola hidup sederhana agar bisa bahagia untuk keluarga kita? Yaitu yang ketiga adalah tidak bersikap dan bertindak berlebihan. Nah, setiap orang yang hidup atau menerapkan hidup sederhana tahu sampai mana batasan mereka dalam melakukan sesuatu pastinya. Orang yang sederhana tidak berlebihan dalam melakukan dan memiliki sesuatu. Orang yang menerapkan hidup seperti ini lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya. Nah, mereka yang tidak berlebihan dapat mengatur keuangan dengan lebih baik, sehingga mereka tahu kapan harus membeli atau memiliki barang yang memang berkualitas bagi mereka. Nah, dalam masa menunggu untuk memiliki barang yang berkualitas, orang yang dengan sikap tidak berlebihan tidak akan segan untuk menabung terlebih dahulu. Dengan menahan diri, maka dana yang dimiliki dapat dialokasikan untuk kebutuhan pokok yang paling prioritas. Jadi orang yang bersikap sederhana ini tidak akan cepat kehabisan uang dan mampu menahan diri untuk tidak memiliki barang yang bukan prioritasnya, atau bahkan sampai berhutang ya, seperti itu. Untuk hidup sederhana dan bahagia itu harus mampu untuk bisa menguasai dan mengendalikan diri kita. Setiap orang yang hidup sederhana adalah orang yang sadar. Setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan telah dipikirkan sebaik dan sematang mungkin. Orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil keputusan serta bertindak hanya menuruti emosi sesaat saja. Misalkan kalau kita ke mall, banyak promo atau diskon, kita tidak akan berpengaruh dengan hal itu karena kita tahu prioritas mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Keinginan atau kebutuhan. Nah, di situ kalian sendiri mungkin bisa menjawab tersendiri ya dengan apa yang harus dilakukan oleh diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yaitu selalu berusaha menikmati setiap momen kebersamaan kita dengan keluarga, walaupun sederhana dan tidak harus bermewah-mewahan. Contohnya yang tadi ya. Jadi kita mungkin tidak harus membahagiakan keluarga dengan cara makan di restoran atau jalan-jalan ke tempat yang misalkan ke mall atau yang lainnya yang bisa mengeluarkan budget atau mengurangi budget anggaran rumah tangga kita. Tetapi dengan cara sederhana, jajan di jalanan misalkan, asalkan kita tetap bersama dan bahagia, tentu akan memberikan keberkahan yang lebih bagi keluarga. Next, selanjutnya adalah selalu melihat ke bawah. Jangan sampai melihat ke atas terus ya. Mau melihat ke atas boleh untuk memotivasi diri kita dan keluarga kita, untuk menyemangati bahwa mereka juga bisa, kenapa kita tidak gitu, untuk bisa bertahan hidup dan membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lagi buat keluarga. Jadi alangkah baiknya kita kudu rajin-rajin bersyukur dengan cara melihat ke bawah. Dengan melihat ke bawah otomatis orang-orang banyak sekali yang lebih dari kita ekonomi kurang dari kita ekonominya. Contohnya banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang memang sekarang lagi kesulitan karena situasi yang seperti ini. Contohnya dengan suami yang dirumahkan dan lain sebagainya, otomatis harus menguras tenaga dan kesabarannya untuk mengatur keuangan di keluarganya. Baik Bunda semuanya, mungkin untuk sharing kali ini dicukupkan sekian aja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memotivasi diri sendiri khususnya dan untuk bunda-bunda semuanya, dan mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.